Oke, next. Nah, di bagian ketiga yang B ya, ini kita bahas terkait dengan hasil dan pembahasan. Nah, kesannya di hasil dan pembahasan, aduh apa ya yang mesti harus saya tulis nanti di sini ya. Nah, kalau misalnya memang ini, kalau misalkan memang ternyata bingung ataupun mentok di awal, nggak masalah ya, nggak masalah sebenarnya. Yang penting istilahnya apa sih yang sudah kita buat ya terkait dengan data tersebut. Nah, sampaikan dulu di sini ya langkah-langkah penelitian yang sudah dilakukan. Nah, artinya adalah sampaikan langkah-langkah untuk mengeksekusi datanya, seperti misalkan samplingnya ataupun tingkat pengembangan kuesionernya, ya. Kemudian nanti di sini lakukan kalau untuk yang kuesioner itu ada uji validitas ataupun uji reliabilitas, ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam statistik deskriptif, itu kalau metode yang kita gunakan adalah metode kuantitatif. Tapi kalau untuk yang kualitatif ya ataupun dengan menggunakan studi literatur ini nggak ada ya. Untuk statistik deskriptif, jadi hanya untuk yang kuantitatif. Kemudian kita masuk ke dalam analisis datanya ya. Apakah kita akan menganalisis data itu dengan apa ya istilahnya? Ya, dengan mengklaster data-data tertentu ya, dengan mengklaster apa namanya meta analisis hasil literatur review, ataukah misalkan kita akan melakukan uji beda ya, ataupun istilahnya uji beda dengan menggunakan apa, kemudian hasil ujinya seperti apa, kemudian jadi intinya adalah di sini analisis data itu lebih kepada hasil uji yang kita lakukan ya. Ini sebagai dasar untuk melakukan pembahasan. Jadi ini yang merupakan data original ataupun orisinil ya terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dari penelitian kita. Oke, next. Nah, di sini kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, di dalam pembahasan kita juga mesti harus melihat ya, kembali tujuan penelitian kita, tujuan penulisan KTTA itu kita apa. Nah, ini yang perlu kita saya kritisi ya terkait dengan tujuan penulisan KTTA. Ini kan sebenarnya konteks untuk suatu konteks karya tulis ilmiah. Jadi tujuan untuk memenuhi kewajiban dalam rangka menyelesaikan pendidikan program diploma 3 itu nggak ada ya. Jadi memang yang tujuan teman-teman tulis di dalam latar belakang ya ataupun di bagian pendahuluan itu adalah tujuan penelitian ataupun tujuan penulisannya ya. Nah, berarti di bagian pembahasan tujuan itu harusnya bisa diperoleh, bisa dicapai sesuai dengan tadi ya pengumpulan datanya, kemudian metode yang digunakan, metode analisis yang digunakan ataupun yang dilakukan ya, sehingga kita bisa mengelaborasi ini data tersebut ya, itu sesuai dengan karakteristik datanya, teorinya, konsep-konsep yang sudah kita kumpulkan ataupun yang sudah kita pahami seperti apa ya. Nah, kemudian bagian pembahasan ini merupakan sisi original intelektualitas ya dari penulis ataupun dari pembaca. Jadi istilahnya kan kita yang ngerti ini terkait dengan data yang kita kumpulkan. Kita juga paham ya teori-teori yang sudah kita peroleh. Kemudian juga kita paham masalah yang kita ulas apa gitu kan. Nah, tentunya pada saat teman-teman melakukan pembahasan, ini dengan sendirinya, ini kenapa ya kok bisa begini ya? Oh, ini kenapa ya bisa begitu ya? Kok istilahnya ketemu ya hal-hal yang mungkin awalnya tidak teman-teman ekspektasikan. Memang di bagian hasil pembahasan ini terdapat adanya surprise ya ataupun istilahnya kondisi-kondisi yang mungkin di awal ketika kita mengekspektasikan ataupun memperkirakan hasilnya seperti apa, tapi ketika sudah bertemu dengan responden, bertemu dengan informan, kemudian ketemu dengan data sekundernya, ataupun ternyata mapping literatur ya, kalau misalnya dengan menggunakan literatur review, baik yang secara internasional ataupun secara nasional, kok bahasanya begini ya gitu kan. Nah, misalkan memang teman-teman mau misalkan mapping literatur terkait dengan masalah apa, misalkan penilaian internal untuk sektor pemerintah gitu kan, itu kan literaturnya masih jarang ya. Kita mungkin menggunakan literatur yang kebanyakan penilaian internal untuk sektor korporasi ataupun istilahnya pengendalian ataupun istilahnya konsep-konsep dari audit eksternal gitu ya.
Nah, ternyata setelah di mapping gitu ya, oh kondisinya seperti ini ya, oh ya kondisi pemerintah seperti ini ya, kok bisa sih hasilnya begini gitu ya. Nah, ini kan merupakan dasar-dasar yang akan kita ulas. Jadi istilahnya memang bagian ini merupakan fact finding ataupun temuan yang bisa berkontribusi ya untuk untuk ilmu pengetahuan, ataupun nanti di sini juga berkontribusi terkait dengan saran yang akan dilakukan ya dari hasil penelitian ataupun KTTA teman-teman semuanya ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam Per 9 atau SC9 Per 9 ya, tahun 2020 itu memang yang kita lihat hanyalah simpulan saja ya. Nah, tetapi kalau kita lihat secara umum untuk karya tulis ilmiah itu ada yang memang judulnya simpulan, ada yang memang simpulan dan saran, ada yang simpulan keterbatasan dan implikasi ya. Nah, sekarang saya lihat secara ini dulu deh, istilahnya secara secara tertulisnya dulu ya dengan istilah simpulan. Nah, simpulan ya, ini kita mesti harus Mesti harus tadi menjawab masalah penelitian ataupun tujuan penelitian, karena tujuan penelitian dan masalah penelitian itu inline. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki tujuan penelitian ataupun tujuan penelitiannya 2, rumusan masalahnya juga mesti harus 2 gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya rumusan masalah ada 2, tujuan penelitiannya ada 5 gitu ya. Nah, ini nggak inline. Nah, kenapa? Karena nanti di sini di simpulan pun juga mesti harus inline ya, apalagi yang dengan kuantitatif dengan hipotesis. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang menyusun KTTA dengan menggunakan hipotesis ya, berarti katakanlah ada rumusan masalah ada 2, tujuan penelitian ada 2, hipotesis ada 2, dan simpulan juga harus ada 2. Jangan sampai akhirnya nanti di sini beda-beda itu ya. Nah, ini tentunya pertama sih lebih kepada masalah konsistensi. Yang kedua adalah nanti di sini kan teman-teman melakukan karya tulis ilmiah ya. Jadi sisi ilmiahnya tuh kelihatan, bukan akhirnya nanti dibuat-buat. Nah, memang di beberapa bagian ya, tingkat subjektivitas dari penulisan suatu karya tulis ilmiah itu tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana caranya kita untuk meminimalisir hal tersebut? Nah, berarti istilahnya minimal dari sisi masalah konsistensi, itu yang penting sih. Yang bisa kita lakukan ya, selain nanti mesti harus literatur yang memadai untuk bisa mensupport argumentasi kita. Nah, dalam arti sempit ya. Nah, kemudian dalam arti luas, simpulan itu isinya apa saja ya. Nah, di sini mungkin yang akan kita tulis adalah babnya simpulan. Tetapi bagaimana kalau misalkan teman-teman mau elaborasi terkait dengan bab tersebut? Itu teman-teman bisa isi dengan keterbatasan ataupun implikasi atau saran ya. Nah, di sini keterbatasan itu bukan istilahnya keinginan dari penulis ya ataupun dari teman-teman untuk membatasi istilahnya KTTA itu istilahnya memang diniati dari awal gitu ya. Tapi ketika teman-teman ketemu dengan data yang diperoleh itu misalkan memang tidak terlalu sesuai ya, ataupun nanti di sini keterbatasan itu teman-teman misalkan terkait dengan data yang sudah kita usahakan tidak kita peroleh, tapi misalkan memang hanya data sekitar apa gitu ya, atau ternyata tiba-tiba di awalnya data itu yang kita inginkan tidak kita dapatkan, tetapi yang istilahnya akhirnya kita ya udah mendapatkan data yang secara mungkin secara minimalis ya, ataupun kita mau informannya ada 5 ya, tetapi ternyata yang bisa kita usahakan sampai dengan periode KTTA selesai itu 2 informan. Makanya tadi di dalam metodologi penelitian waktu penelitian itu mesti harus disampaikan. Ini nanti erat kaitannya dengan keterbatasan gitu ya. Mungkin istilah ditanya sama dosen pembimbing atau dosen penilai, kok istilahnya informannya cuma 1 sih, cuma 2 sih gitu ya. Ya istilahnya karena memang kita melaksanakan penelitiannya dari mulai bulan April sampai dengan bulan Mei saja atau bulan Juni. Nah, itu kan memang waktunya terbatas. Mungkin kalau kita lakukan selama 1 tahun, kita bisa mendapatkan informan yang lebih banyak gitu ya. Seperti misalkan 5 ya, atau 4, atau mungkin 6 ya, seperti itu. Atau istilahnya data dari sisi time horizonnya, itu mungkin bisa lebih panjang, lebih lama ya.
karena istilahnya penelitian kita dilakukan lebih lama, misalkan lebih dari 6 bulan. Nah, itu terkait dengan masalah keterbatasan, kemudian implikasi ataupun saran. Jadi suatu karya tulis ilmiah ini tetap harus ada manfaat ataupun kontribusi ya dari sisi akademis dan sisi praktis. Akademis contohnya ya, saya melihat bahwa KTTA ini bagus-bagus loh dari mahasiswa PKN STAN. Kenapa? Karena ini bisa melengkapi ulasan-ulasan ataupun bisa melengkapi bahan ajar ya dari akuntansi, keuangan, kemudian dari akuntansi biaya, akuntansi manajemen, perpajakan dan lain sebagainya. Nah, ini alangkah baiknya memang saya selalu mensupport teman-teman ya. Kalau misalnya memang teman-teman mau melakukan publikasi, karena istilahnya teman-teman mesti harus bisa pede ya untuk bisa menyampaikan gagasan, pemikiran intelektual teman-teman itu kepada publik ya. Itu khususnya di level nasional. Itu kan bisa dibaca gitu ya. Nah, contohnya ini saya mempunyai KTTA itu yang lulusan 3 tahun yang lalu bahas terkait dengan masalah persediaan salah satu salah satu subsektor perusahaan yang ada di BI. Jadi dengan menggunakan konten analisis ya, tidak lakukan wawancara, istilahnya tidak lakukan pengumpulan data untuk di-regress gitu ya, dengan konten analisis saja. Nah, di situ ternyata penerapan LCNRV tidak selalu dilakukan oleh si perusahaan gitu ya. Kok bisa sih? Nah, ini yang diulas gitu. Nah, ini ternyata banyak sekali dibaca oleh pembaca ya. Saya punya research guide gitu ya. Research guide itu misalnya merupakan kumpulan dari tulisan saya maupun saya berkolaborasi dengan mahasiswa ya, atau misalnya memang dari KTTA itu kemudian saya edit, kemudian saya lakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan konteks publikasi atau kolaborasi sesama dengan dosen ya. Nah, itu ada di research saya. Jadi istilahnya itu kan bermanfaat ya untuk menambah pengetahuan di bidang akuntansi keuangan. Kita bukan hanya belajar KISO saja, bukan hanya belajar BIM saja ya, bukan hanya dari modul saja, tapi sebenarnya contoh secara ini secara yang sudah dilakukan ya realnya yang dilakukan oleh perusahaan itu seperti apa. Nah, itu kan istilahnya bisa kita lihat dari KTTA. Kemudian yang kedua adalah saran secara praktis ataupun implikasi praktis. Jadi istilahnya kenapa sih ada informasi-informasi yang ternyata ada perusahaan yang disclosure-nya elaboratif ataupun ternyata minimalis ya. Mungkin istilahnya dari standar akuntansi keuangannya tidak diatur secara detail. Nah, ini kan menjadi temuan kita untuk memberikan saran ya, walaupun memang tidak dilakukan oleh IAI ya, tapi kan istilahnya di sini ada ada saran yang kita berikan. Jadi saran yang diberikan kepada DJP, kepada misalkan Kemenkeu, kepada BPKM, kepada OJK, kepada Bank Indonesia ya, itu istilahnya mungkin nggak dilihat gitu kan. Tapi kan istilahnya di sini ada ada kontribusi kita bahwa kita istilahnya penelitiannya sebenarnya penting loh, ataupun istilahnya memiliki kontribusi loh secara praktis. Nah, dari hasil penelitian ini ternyata seperti ini gitu kan untuk perbaikan kebijakan instansi-instansi tersebut ya. Oke, itu terkait dengan isi dari KTTA ya. Ini mungkin kalau misalkan kompleks ini teman-teman bisa sesuaikan, tidak harus semuanya sama ya. Atau misalnya memang ada hal yang bisa diambil, tapi kalau misalnya memang tidak agak susah atau misalnya memang agak kompleks ya menurut teman-teman, tidak perlu diikuti, tapi nanti teman-teman silakan diskusi dengan dosen pembimbing teman-teman semuanya ya. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Oke ya. Daftar pustaka. Ya, satu lagi dari bagian ini terkait dengan daftar pustaka ya. Ini jangan sampai teman-teman itu ketika mengutip kutipan tertentu nggak taunya daftar pustakanya nggak ada. Atau istilahnya kebalikannya ya, di daftar pustakanya aja tapi ada tapi di kutipannya nggak ada. Ini kelihatan kalau misalnya memang dosen-dosennya jeli ya. Oh, ternyata istilahnya copy paste nih dari blogspot orang, copy paste nih dari artikel orang gitu ya. Ini mesti harus hati-hati. Walaupun istilahnya mungkin hanya 1 ataupun 2 yang kelewatan ya, itu terindikasi adanya plagiarism. Kenapa? Karena kalau dari sisi akademik ya, plagiarism itu no excuse ya. Mungkin istilahnya teman-teman tulisannya bagus, tapi ada kondisi yang seperti ini. Akhirnya itu membuat drop nilai teman-teman semuanya. Ini yang mesti harus hati-hati. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari adanya missing ya antara kutipan dengan daftar pustaka. Nah, mungkin teman-teman bisa menggunakan manajemen referensi ya.
dengan contohnya menggunakan, kalau tidak salah di per 9 itu sudah disebutkan alangkah baiknya menggunakan misalkan contohnya Mendeley ataupun reference di reference manajemen di Words ya, itu juga bisa. Nah, kemudian bagaimana untuk pengaturannya? Kalau selama ini saya lihat di penelitian akuntansi, manajemen dan ekonomi banyak sekali menggunakan style dengan menggunakan APA ya, American Psychological Association. Ini awalnya untuk penelitian psikologi, tapi diadopt oleh penelitian ekonomi, accounting sama manajemen ya.